Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ini Gus. Ya. Buka. Ya. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Bu, sabar ya. Sabar, ini semua udah takdir. Kayaknya percuma. Umi juga sok, pasti sedih. Siapa lagi yang akan menjaga pondok? Bu Sadam udah buta, Habibie udah meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngapain kamu pura-pura sedih, weh? Pura-pura apa maksud kamu? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara saya. Gara-gara saya. Sekarang yang 24 jam sama Cah Habibie itu kamu. Kamu malah sibuk sama urusanmu sendiri. Sekarang pura-pura sedih ke sini. Asal kamu tahu, Fit. Saya meninggalkan teman-teman saya bukan karena apa-apa. Karena saya sendiri juga sakit. Kamu ini seorang ustadz, panutan di pondok. Tidak seharusnya kamu ngomong dengan bentak-bentak seseorang. Marah itu wajar, bro. Habibie juga teman saya. Keluarga juga satu pondok. Terus kamu nggak terima? Kamu nggak terima sama saya? Masalahnya yang 24 jam sama dia tuh kamu. Apa kamu sekarang di lapangan? Saya di pondok. Nah, Ya tugas saya di sini, tugas kamu di luar. Saling menjaga. Kamu bentak saya pun juga bisa bentak kamu, Fit. Monggo silahkan. Apa saya membiarkan teman saya yang di pondok? Kehilangan Habibie, Fit. Oke, kalau memang kamu nggak terima dan kamu tidak tahu situasi lapangan, silahkan Anda terjun ke lapangan sendiri. Oke, saya pun juga merasa kehilangan teman saya. Kalau memang kamu nggak terima, silahkan Anda terjun ke lapangan.
Saya di pondok, bimbing santri. Sampai terjun sendiri ke lapangan. Sujiwo, Nggih, Gus. selama ini yang terjun adalah aku sendiri. Kalian berdua tidak memiliki hak untuk saling menyalahkan, karena kalian tidak ikut terjun secara langsung. Semua ini sudah terjadi. Kematian adalah Allah yang mengatur semuanya di Lauhul Mahfuz. Sudahlah. Perdebatan kalian itu percuma. Aku yang lebih tahu daripada kalian. Tapi Gus, walaupun itu semua sudah takdir dari Allah, tapi kan pasti ada sebabnya. Kamu jangan anjing keributan sih. Lihat, Habibie meninggal, langit pun ikut menangis. Menangis keberkahan Habibie. Ya berarti Habibie yang baik. Kalau memang Islam nggak memasalahkan sebabnya, nggak mungkin orang-orang yang membunuh itu dikasih hak. Siapa yang membunuh Habibie? Hah? Yang membunuh Habibie siapa? Saya nggak bilang kamu membunuh. Cuma kamu itu membiarkan temanmu sendiri. Kamu sibuk sama urusanmu. Oke. Kalau memang saya salah, saya mengakui salah. Mulai detik ini, mulai saat ini, silahkan kamu terus ke lapangan. Saya tak di pondok sambil di sana. Ini lagi suasana duka. Jangan sampai sampean memancing amarah saya. Silahkan Anda terjun ke lapangan sendiri. Sudah. Dalam Islam tidak diperbolehkan ketika kita di rumah duka itu membuat keributan, meratap atau menangis sampai yang berlebihan. Kalian ini tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki etika. Berbuatlah selayaknya santri, bukan malah berdebat seperti ini. Gus, ngapunten nih Gus. Saya juga manusia biasa. Wajar kalau saya marah. Bahkan ketika Kanjeng Nabi wafat aja, Sayyidina Umar memenggal kepala orang yang bilang Kanjeng Nabi wafat. Sedangkan ini teman saya, saudara saya. Tapi gimana letak hati nurani? Ini suasana berduka. Kenapa kamu malah memancing-mancing perkataan emosi seperti itu? Hah? Kamu ustaz kan? Tapi mana songkokmu ketika kamu datang ke sini? Kamu ini ustaz. Panutan bagi santri lain. Ya lepas dari saya ustaz atau bukan, emang ustaz harus pakai peci? Emang semua yang pakai peci baik? Emang semua yang nggak pakai peci nggak baik? Cuma lihat dari penampilan, apa maksudmu? Tapi kamu tahu diri kan? Kamu ini posisi di mana? Kamu ini siapa? Kamu tahu diri kan? Tanpa saya menjelaskan, harusnya kamu tahu. Sudahlah. Jangan kalian tunjukkan kebodohan kalian. Kalian tidak terjun ke lapangan dan hanya saya sendiri. Kalian malah tidak ada rasa malunya memperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih baik kita segerakan prosesi penyolatan Habibie. Antar saya ke Mas Suko.
Oh, di mana, Wong? Ini Gus. Ya. Buka, Wong. Nah, astagfirullahaladzim. Gus Idris kemana Gus? Gus Idris kemana? Sekarang malah tanyain Gus. Gusnya itu sekarang lagi sama kakek ke Mesir. Sekarang kamu tuh gimana sih? Hah? Keadaan genting, kamu yang dipasrahin sama Gusnya. Kenapa kamu malah ngilang? Harusnya tuh kamu tahu bahwa Gusnya tuh nggak ada, kamu harus selalu sama Habibie. Sampean kalau ngomong, tolong dijaga ucapan sampean. Ingat, mulutmu harimaumu, Mas. Kurang gimana? Saya juga membela Habibie. Habibie juga ini orang pondok, keluarga kita. Jenengan juga. Sampean ngomong seperti itu, sampean terjun langsung ke lapangan nggak? Meskipun saya nggak di lapangan, tapi kan jenengan jadi Sampean pasrahin sama pernah gurunya. bantu kita ke lapangan nggak? Meskipun saya nggak bantu. Sampean ngomong seperti itu. Sudah. Kalian diam. Ini ya, bentar Gus, mohon maaf, mohon izin. Gus Idris sedang menimba ilmu sama kakek di Mesir. Jenengan dipasrai sama Gus Idris untuk menjaga semua pondok. Mas, mohon maaf Mas. Monggo. Andaikan saya tahu kalau Gusnya ke Mesir, dan andaikan pun Gusnya pasrah kepada saya, harusnya saya tahu kalau beliau pergi ke Mesir. Bahkan saya tadi pun nanya di mana Gusnya, karena memang beberapa hari ini saya ngedrop. Ketika saya bilang diam, diam. Oh, tutup lagi. Kita percepat sholat jenazah ini. Monggo. Wah, atur jamaah yang ingin ikut sholat jenazah. Untuk niat sholat jenazah laki-laki, sholli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati fardu lillahi ta'ala. Ya. 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Takbir yang keempat baru salam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufani wa yaghfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa taqabbal biha min jami'il syi'at wa tarfa'una biha ila ala darajat wa tuballighuna biha ahsal ghayati fil hayati wa batal mamat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Oh, sudah. Dari pihak keluarganya. Habibi, kamu kenapa tinggalkan ibu sampai masa? Kamu itu tulang punggung saya, ampun Bibi. Jangan cepat tinggalkan ibu, Bibi. Siapa yang menyekolahkan adik kamu nanti, Bibi? Kenapa kamu cepat tinggalkan ibu? Bu, meninggal itu adalah takdir. Mau nggak tak mau, ibu harus ikhlas dan harus bersabar. Tapi itu anak saya kan jadi tulang punggung keluarga kami. Siapa nanti yang cari nafkah? Yang penting ibu sabar, ikhlaskan. Namanya orang udah meninggal, itu udah takdir dari ilahi, Bu, dari Allah. Tidak mungkin lagi dia hidup kembali, kecuali itu atas izin Allah. Kalau ibu terus bersedih kayak gini, ini akan malah menghambat untuk pemakaman Habibi. Karena orang yang meninggal itu harus segera dikebumikan, Bu. Ibu, ini gara-gara Sujiwo ini, Bu. Saat Gus Idris ke Mesir sama kakek, dia yang dipasrahin. Ini orangnya ini, Bu. Ini. Kamu ngapain anak saya? Kenapa kamu kok bisa anak saya meninggal? Kamu kok gak tanggung jawab? Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Bahkan saya pun tidak merasa dipasrahin sama Gusnya. Bahkan saya sendiri Gusnya dimanapun saya nggak tahu, Bu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Karena Bibi itu tulang punggung keluarga kami yang cari nafkah. Saya harus bertanggung jawab bagaimana, Bu? Apakah saya harus bersujud meminta maaf kepada jenengan, Bu? Wah, kamu dengar kan bagaimana kesedihan seorang ibu? Dengar nggak? Apalagi Habib itu adalah tulang punggung. Seharusnya di saat Gusnya nggak ada, kalian tuh bersatu, saling menjaga, saling menyayangi. Kenapa sampai Habibie nyawanya nggak ada? Kamu baru datang, woh. Apa ini yang disebut persahabatan? Bagaimana dengan orang tuanya, woh? Apa kamu yang akan ambil alih untuk menafkahi adik-adiknya? Adik-adik Habib udah jadi yatim, woh. Ditinggal bapaknya. Kenapa kamu bisa seperti ini? Baru nongol sekarang setelah ada kejadian. Kemana saja kamu, woh? Bu, sabar ya. Sabar, ini semua udah takdir. Kayaknya percuma. Umi juga shock. Pasti sedih. Siapa lagi yang akan menjaga pondok? Bu Sadam udah buta. Habibie udah meninggal. Siapa lagi, Bu? Sedang Habibie ini dibutuhkan sekali dari pondok pesantren. Mohon maaf, Mi. Tim YouTube ini nggak kompak, Mi. Tim YouTube itu nggak kompak, Mi. Soalnya kenapa? Lain aja, waktu Habibie meninggal. Sekarang gimana? Nggak tahu sih, kan? Hei, kamu jangan menyalahkan tim YouTube nggak kompak. Nyatanya aja. Kamu nggak tahu di lapangan seperti apa. Huh? Ya, meskipun nggak kompak kayak di YouTube ya. Kalau Habibie meninggal kayak gini, harusnya tahu sih, kan? Kamu kalau ngomongnya, kamu jangan menyalahkan tim YouTube. Saya bisa sabar, tapi saya nggak bisa ikhlas. Saya juga nggak terima kalau Habibie mati. Kalau nggak terima, apa yang mau kamu lakukan? Nah, Kamu sekarang juga gimana? nggak pernah di lapangan. Kita berangkatkan aja. Yuk, jangan berkelahi di sini. Kamu ini datang, cuma emosi. Saya sebagai penanggung jawab ketika Gus Idris tidak ada, saya mewakili Gus Idris juga
memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ini. Karena jujur, saya sendiri waktu itu, waktu kejadian, cuma saya sendiri, dan saya meminta maaf tidak bisa melindungi Habibie sepenuhnya. Gus, bagaimanapun dengan adik-adik Habibie yang ada 5 itu anak yatim. Mulai sekarang kita yang ambil alih, menjadi penanggung jawab penuh. Oke, Mi. Saya Karena siap. selama ini apa yang dilakukan Habibie sampai berdarah-darah seperti itu, melawan dukun, melawan orang-orang jahat, berjuang, berjihad, itu demi menafkahi adik-adiknya yang sudah yatim dan ibunya yang sudah janda. Sekarang Habibie sudah nggak ada, maka tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab netizen semua untuk menjaga adik-adiknya Habibie. Makan, tidak makan, sekolah, tidak sekolah. Itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab netizen untuk terus memantau adik-adik Habibie. Ibu tidak usah khawatir. Ibu tidak usah bersedih. Saya merasakan menjadi seorang ibu bagaimana rasanya kalau sampai kehilangan anak. Tapi mau nggak mau, kita harus tetap ikhlas. Ibu harus ikhlas ya. Oke, Mi. Saya siap untuk mengemban amanah ini. Dan saya siap tentunya dengan bantuan sahabat-sahabat semua, kita akan saling merawat adik-adiknya yang telah ditinggalkan. Saya mewakili seluruh keluarga besar Gus Idris meminta maaf sebesar-besarnya karena telah lalai untuk menjaga Habibie. Kayaknya ibunya terlalu bersedih, Gus. Habibie, kamu kenapa tinggalkan ibu, nak? Kamu itu tinggal tulang punggung saya, adik sama adik-adikmu. Bangun, Bibi. Bibi, bangun. Jangan tinggalkan ibu, Bibi. Sudah. Ibu tidak usah bersedih berlarut-larut. Kita ke belakang aja, nggih, biar mayatnya Habibie, jasadnya cepat diurus. Tidak boleh berlama-lama juga, Bu. Kasihan Habibie, Bu. Biar cepat dimakamkan. Oke? Biar aku bawa ke belakang saja. Kalian urus pemakamannya. Kasihan ibunya melihat Habibie di sini malah semakin bersedih nanti. Iya. Kita harus mempercepat untuk prosesi pemakaman ini, wah. Karena jenazah itu tidak baik jika didiamkan terlalu lama. Kamu tuh nggak becus, Wo. Kamu tuh nggak becus jadi tim YouTube. Dan kamu mengundurkan diri. Biarkan aku yang maju. Aku rela mati meskipun sama tim YouTube di sini. Kalau memang mau seperti itu, oke. Suatu saat kamu ikut saya. Gak usah banyak omong. Kamu lawan dukun dulu. Kalau memang kamu mengajukan seperti itu. Tapi kalau sampai ada apa-apanya dengan kamu, mendingan aku yang maju di situ. Yang penting aku tidak pengecut seperti kamu. Biarkan aku mati di medan perang daripada hilang dari waktu tempuran. kamu bilang saya pengecut. Iya. Tapi teman-teman juga tahu siapa yang lebih pengecut di sini, siapa yang tidak ikut di lapangan, dan siapa yang cuma tukang komplain untuk lapangan. Tapi teman-teman juga tahu siapa yang lebih pengecut. Lebih baik kamu benahin adminmu dulu. Banyak yang komplain tuh. Oke, siap. Astagfirullah, diam. Pak, mohon segera dikebumikan. Sudah bro, kasihan ini kalau debat terus dari tadi dengerin. Udah wes, kasihan, langsung angkat aja wes. Ayo langsung angkat aja. Mas Habib cepat. Ayo langsung angkat.
Kerandanya Mas Yono. Monggo. Po, Gus. tugas kamu sekarang pimpin Mauidhah dan juga nanti di pemakaman pimpin talqin juga. Oke, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para rawuh, para hadirin ingkang kula hormati, teng mriki kawula atas nami perwakilan saking keluargi ingkang dinten menika nampi musibah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih punika sedanipun Mas Habibi. Para rawuh, sampun sakmestinipun panjenengan makertos sedanten menawi Mas Habibi sampun tinggal donya. Ngaturaken sembah nuwun atas kerawan panjenengan sedanten dhateng mriki ingkang sami-sami kraya-raya karsa takziah utawi bela sungkawa lan hormat atas jenazahipun Mas Habibi. Menawi Mas Habibi gadah lepat, gadah unek-unek napa mawon, kula ingkang ngawastani mewakili keluarga Mas Habibi nyuwun pangapunten ingkang agung. Para rawuh, mbok menawi Mas Habibi menika anggadhahi hakul adam utawi utang piutang saha sanesipun dhateng panjenengan sedaya, kawula suwun pados panjenengan mengke sak bibaripun mantun pemakaman rerembakan kalih keluargi. Aku ada tambahan loh, mau ngomong sama ibu-ibu. Sama saya tambahin nggih, ganteng ibu-ibu, bapak-bapak menawi Habibi niki selama tasik enten donya nggak ada utang pinten mawon jumlahe mangkin insyaallah nggih kula kali Gus Idris ingkang bertanggung jawab jenengan saged rawuh teng pondok pinten mawon utangi Habibi, insyaallah kula kali Gus sing ajenge nyaur utang karena kita tidak tega ya, ibunya sudah, bapaknya udah meninggal udah lama dan adiknya masih kecil-kecil, jadi tidak usah dibebankan ke keluarganya Habibi, biar Umi sama Gus Idris yang akan ambil alih untuk membayar hutang-hutang Habibi. Karena dengar-dengar Habibi juga memang punya utang kasihan nanti keluarganya. Ngoten nggih Bu nggih, menawi Habibi bapak-bapak nggak ada utang ngopo mawon, monggo langsung mangkin mantun pemakaman rawuh teng pondok, hitung-hitungan kali kula.
Monggo sudah. Para rawuh, saderengipun niki dibidalaken ten mriki kawula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Bilih sak sumerep kula Mas Habibi niki termasuk golongan tiyang ingkang sae. Saya dari segi ibadah, sawung kalih tangga, sae sak punapa napa niku sae. Tapi kula datang mriki perlu kawula saksèkaken dhateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun seksi panjenengan sedaya, kula nyuwun panjenengan jawab kanthi jujur lahir batin saking manah panjenengan. Bilih jenazahipun Mas Habibi niki menurut panjenengan sae napa awon? Sae. Sae napa awon? Sae. Sae napa awon? Sae. Alhamdulillah. Boleh punika panjenengan sedanten sampun nyekseni menawi Mas Habibi niki tiyang sae. Kantinipun menawi atur kula dateng mriki sampun cekap. Kula nyuwun sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten, monggo jenazah sareng-sareng kita berangkaten kanthi maos La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum berangkat saya ingin menyampaikan sesuatu. Rasulullah. Bahwa Gus Idris barusan beliau mengizinkan untuk menguburkan Habibi, karena kita tahu sendiri bahwa beliau sekarang berada di Mesir. Maka dari itu Gus Idris berpesan agar lekas dan cepat-cepat dikebumikan karena kasihan nanti Habibinya. Sudah, itu pesan Gus Idris. Monggo sedemon kita berjalan kanthi waos la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih lautan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kurjana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia.
di panutan kita. Lulus Idris guru kami tercinta, toriku